Shalom. 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 Damai Shalom. sejahtera bagi kita semuanya, ya. Amin. Karena hanya damai sejahtera itu, saudara, yang dapat ya membawa saudara, menemani saudara, memelihara saudara untuk melewati padang gurun sampai di garis akhir, ya. Supaya saudara dan saya bisa apa, saudara? Bisa menemukan kemenangan-kemenangan. Jadi bukan hanya lewat, tapi saudara harus menang, ya. Saudara harus menang, karena kalau tidak menang artinya Kalah. kalah, saudara. Betul. Menang artinya apa? Saudara harus melakukan ya perjuangan. Nah, kalau tidak menang, saudara kalah. Kalau saudara kalah artinya yang lain yang menang. Nah, gitu, saudara ya. Ya. Dan siapa itu? Ya, apa? Si pemangsa padang gurun. Ya. Jadi di padang gurun ada apa? Ada mangsa, saudara ya. Ada apa istilahnya? Ada predator, ya. Ada pembunuh di padang gurun, ya. Saya kalau membayangkan cerita-cerita itu, saudara pasti bisa meresapi cerita ini dengan mengingat-ingat betapa tidak mudahnya hidup ini. Ya, gitu ya. Kalau semakin senior pasti semakin tahu betapa tidak mudahnya hidup ini, ya. Saya aja yang masih muda begini sudah merasa begitu berat, ya. Perjalanan ini baru setengah saudara, ya, baru setengah jalan. Kalau 100 tahun. Tapi Yesus berkata, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Dia bilang gitu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Artinya buat kita ada apa, saudara? Ada jaminan. Ya, ada jaminan, ada cara, ada fasilitas untuk dapat meraih kemenangan-kemenangan di dalam perjalanan hidup kita, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa tema damai sejahtera ini di bagian awal, ya, 3 kali pertemuan kita minggu lalu saya sudah kasih tatanan teologisnya, saudara ya. Saudara bisa lihat bahwa rupanya damai sejahtera ini adalah satu kesinambungan, ya. Manusia tanpa Kristus tidak dapat menemukan shalom, tidak dapat menemukan damai, ya. Jadi sungguh betul lah lagu, ya, lirik lagu itu kalau berkata hanya di dalam Yesus ketemukan damai, ya. Dan itulah rancangan Allah, rancangannya surga, ya. Kemuliaan di tempat tinggi, di tempat yang maha tinggi, ya. Dan damai di bumi, ya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Surga punya misi, ya. Kita sudah mengerti itu, ya. Wow, luar biasa kalau itu misinya nggak tanggung-tanggung. Tadi Bu Esther udah nyanyi lagu itu, ya. In cross, ya, di salib itu, ya, kita bertemu dengan kasih Allah. Kita bertemu dengan Allah, Allah yang punya kasih tidak terbatas, yang punya kasih tidak bersyarat, ya. Semua orang boleh datang pada salib itu. Ya, seberapa lama pun saudara ikut Yesus, kalau saudara mengingat salibnya, saudara tidak tergugah, ya, emosionalnya, saudara, ya. Kalau saudara ingat seseorang, berjumpa seseorang yang wow, ya, sangat memorial, ya, menyimpan banyak kesan di dalam hidup saudara, apalagi kalau kesannya itu tentu saja kesan-kesan yang mengharukan, ketika saudara ingat dia, saudara akan terbawa emosi, ya. Dan if that Jesus, kalau itu Yesus, saudara pasti punya pengalaman sendiri-sendiri, ya. Ketika kita ingat bagaimana kita berjumpa dengan dia, bagaimana kita datang pada dia dengan apa? Berlumuran, ya, banyak dosa, saudara ya. Tetapi dia menerima kita apa adanya. Saya ingat ya, saudara ya, hanya visualisasi di dalam satu film ketika dia menyembuhkan orang kusta, saudara lihat. Dia pegang, saudara, dari muka, ya. Muka dia pegang, kemudian dia peluk, saudara. Wow. Bergetar tuh saya, karena saya pernah lihat dan saya pernah bersentuhan dengan orang-orang seperti itu.
wow, saya bilang this is the love. Ya, inilah kasih yang luar biasa itu. Saudara, jangankan masalah baunya. Saudara lihat saja, saudara sudah seperti ya dihubungkan dengan voltase 220 volt. Benar-benar menggetarkan, saudara. Ya, saudara yang tidak biasa melihat kulit, ya, yang sudah tidak melekat pada tulang atau daging, wah itu saudara, ngeri, saudara. Saudara pernah lihat ulat? Nah itu, saudara, ada ulat-ulatnya juga. Waktu saya lihat Yesus, ya maksudnya di film itu divisualisasi dengan dia pegang gitu ya, sampai kemudian menjadi tahir lah dia gitu ya. Kemudian dia peluk. Saya bilang, wow, ya begini ya, kasih yang tidak bersyarat itu ya. Nah, pasti saudara dan saya punya memori sendiri dengan berjumpa dengan dia ya. Ada hal-hal yang kesan yang tidak pernah terlupakan ya. Ketika dia jamah segenap hidupku ya. Dia tadi siapa? Sarlin. Dan tadi kebetulan terbang, jadi dia benar terbang begini. Kalau saudara lihat capture-nya di WhatsApp, wah saudara, ya terbang tinggi. Saudara, itu tidak berlebihan. Saya sering begitu, ya. Saya sering begitu, ya, sampai seperti orang yang ya melupa diri, saudara ya. Artinya benar terkesan dan terbawa emosi mengenai how great thou art, ya. Berapa luar biasanya Tuhan itu. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya masuk di dalam suasana seperti itu, that exactly the peacefulness. Itulah sebenarnya damai sejahtera. Ya. Tidak bisa diberikan oleh dunia. Bahkan saya ingat jadi Filipi 4 ayat 7 tuh. Dia bilang damai sejahtera yang melampaui akal. Artinya bukan cuma tidak masuk akal, tapi akal tuh lewat. Melampaui akal. Akal tidak bisa terima. Gitu. Ini damai sejahtera ini, saya jadi pikir, itu kenapa Yesus bilang ini tidak bisa dunia berikan, karena memang bahkan akal saja tidak bisa tangkap itu damai sejahtera itu. Nah, itu dia bilang supaya itu menguasai hati dan pikiranmu. Gitu. Nah, saya rindu di dalam minggu kedua ini masih temanya damai sejahtera, karena we will never go anywhere without peacefulness. Kita tidak akan pernah, saudara ya, bertahan tanpa kedamaian itu. Dan saya berikan definisi ya minggu lalu, bahwa salah satu definisi dimensi damai sejahtera adalah kesentosaan batin atau ketenangan batin gitu. Ketika batin kita itu merasa tenang. Wah, saya langsung ingat tadi Bu Esther bilang apa itu? Kita bukan hanya ya mengucapkan lirik atau menyanyi, tetapi mari kita ambil waktu untuk berkata-kata dengan Tuhan. Itu golden moment pasti. Ya. Itu pasti golden moment. Makanya saudara, memang hanya satu cara untuk tenang. Ya. Saudara ada yang tahu rahasianya? Boleh sambil nyanyi. Bagaimana supaya tenang? Jawabnya pakai lagu. Kalau aku cari damai, hanya ada di dalam hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, gitu ya. Sepanjang hidupku. Jadi Elsa, pastor naikin satu tingkat. Jadi bukan hanya di dalam Yesus kutemukan damai itu, tapi rupanya manifestasi damai itu tenang. Nah, ya, jadi benar kalau kita cari seluruh ya isi Alkitab, firman Tuhan berkata hanya dekat Allah saja
saudara dan saya itu bisa tenang. Nah, saya teringat itu ketika tadi Bu Esther bilang begitu. Saudara ambil waktu untuk bicara dengan Tuhan. Orang bisa bicara tanpa dekat? Nggak bisa ya. Mungkin orang gunung bisa ya. Yang itu ya, woi, gitu. Sini, gitu. Tapi kalau mau berbicara dengan Tuhan, pasti keadaannya dekat ya. Pasti secara fisik jaraknya dekat, gitu ya. Bahkan secara relationship atau hubungan harus dekat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai manifestasinya itu adalah kesentosaan di dalam batin atau ketenangan di dalam batin. Bukankah saya dan saudara terus mencari-cari hal itu? Ya, keadaan dunia yang wow, ya, tidak menentu, ya, jangankan besok, jangankan minggu depan, saudara, ya. Bahkan waktu-waktu, menit, detik di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Tidak menentu keadaan dunia. Kenapa? Wah, saudara tahu kenapa itu? Wow, ini memang menggelegar itu. Kenapa? Waktu si jahat itu benar-benar tidak lama lagi. Kalau Yesus katakan aku datang segera, maka waktu dia semakin pendek. Gitu. Dan dia ingin melakukan apa saja. Mungkin dia tidak bawa saudara untuk kemudian jatuh dalam dosa. Tapi dia membawa saya dan saudara untuk tergesa-gesa. Membawa saya dan saudara tidak dalam keadaan tenang. Membawa saudara dan saya terdistrak atau terganggu. Saudara tidak fokus sehingga bimbang dan gelisah. Nah, saudaranya, jadi saya ingat firman Tuhan katakan orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Itu. Dia berusaha untuk untuk saudara itu tidak meraih kemenangan. Dia berusaha untuk saudara tidak meraih mahkota dalam perjalanan ini. Ya. Keadaan memang tidak menentu. Dia buat goncang, saudara. Ya. Nah, tenang, saudara, ya, yang merupakan manifestasi dari damai sejahtera, yang merupakan ya, suasana batin yang membuat kita bisa memiliki kekuatan yang super, ya, kekuatan yang tidak tergoncangkan. Itulah jalan satu-satunya. Itulah jalan utama, itulah cara utama, itulah suasana batin yang utama untuk menjaga ketenangan batin ini, ya, di tengah-tengah goncangan, ya, di tengah-tengah banyak ketidakpastian, di tengah-tengah banyak ketidakjelasan, ya. Bukankah saya dan saudara sering, ya, ada di dalam suasana saya mau jelas, saya pengen jelas aja, gitu, ya. Jelasnya gimana sih, begitu kan? Bahkan keadaan yang sesederhana ini, saudara, ya, kata kejelasan ini, saudara, kita bawa dalam percakapan yang, ya, percakapan yang harusnya sangat kekeluargaan, tapi bisa keluar tuh kata-kata gitu. Jelasnya bagaimana? Dan saudara, waktu saudara mulai berkata, kira-kira jelasnya bagaimana? Wah, itu tensi naik, saudara. Ya, tensi pembicaraan itu jadi naik. Ya, karena orang yang di sebelah tidak mau jelas. Terus saudara bilang, jelasnya bagaimana? Apalagi saudara kalau jujur sajalah. Waduh, saudara udah menyentuh hal-hal yang, ya, kamu pikir saya pembohong? Itu tahu nggak, saudara? Itu bukan dari Allah, ya. Itu adalah suasana yang diciptakan oleh iblis. Mungkin saudara tidak dibuat jatuh dalam dosa, tapi yang terjadi adalah saudara ada dalam keadaan apa? Keadaan gusar, bimbang, ya, tergesa-gesa, kesannya itu chaos gitu. Alias tidak tenang. Kita akan belajar dalam 2 minggu ke depan ini. Jadi kuis untuk damai sejahtera ini akan ada 3. Pertama minggu kemarin, minggu ini yang kedua, minggu yang
minggu ketiga yang minggu depan. Yang ketiga yang minggu depan. Kita mau mendalami benar-benar. Nah, untung nih ya, bukan untung sih ya, pasti Roh Kudus memang menuntun ya, bahwa Pak Anton kemudian membuat ya saudara ya, liukan yang setara saudara ya, yang sinkron saudara, yang seirama ya. Beliau sudah mulai bicara mengenai ada keluarga inti ya, di dalamnya ada damai sejahtera. Nah, ini memang kita harus. Nah, saya akan masuk ke dalam bagian-bagian dimensi benar-benar manifestasi damai sejahtera ya. Saudara kan sudah kita bahas mengenai ada 3 dimensinya kan. Dimensi pertama apa? Damai sejahtera itu Allah mendamaikan ya surga, dia sendiri dengan dunia ini, saudara ya. Dan itu namanya keyakinan. Membangkitkan di dalam saya dan saudara satu keyakinan. Ya. Itu yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat 1, ya. Kita dibenarkan oleh iman. Ya, saudara ada yang baca Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. See? Ya. Jadi kita yang dibenarkan oleh iman, apa katanya? Live in peacefulness. Hidup dalam damai sejahtera. Nah, ini menarik kan? Jadi memang demikian. Ya, kalau minggu kemarin kita belajar Efesus 2 ayat 14, dialah damai sejahtera kita. Malam hari ini saya perkenalkan Roma 5 ayat 1. Dia bilang apa? Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman hidup dalam damai sejahtera Allah. Itu karena kita dibenarkan oleh iman, bukan karena usaha kita. Surga punya misi, ya, berdamai dengan dunia. Wah, itu kesukaan bagi dunia. Ya itu, saudara. Ya, ada saudara yang bergirang dengan suasana itu. Wah, I haven't been finished on that. Saya nggak pernah habis dengan suasana itu. Makanya kadang-kadang belum Desember udah pasang pohon, tapi nggak Oktober ya saudara ya, akhir November lagi ya. Kalau ya apalagi ya itu saudara. Jadi emosionalnya itu terbawa. Nah, itu suasana batin. Saya dan saudara harus selalu menjaga itu. Ya. Sampai di akhir, ya. Bawa itu terus, ya. Jadi dikatakan sebab itu orang yang dibenarkan oleh iman hidup oleh damai sejahtera. Nah, dalam keadaan yang goncang, saudara, dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang fata morgana, saudara tahu fata morgana? Nah, halusinasi, fantasi, seolah-olah, namanya kepalsuan. Aduh, dunia ini memang panggung sandiwara yang penuh dengan kepalsuan. Saya bukan penyair, saudara, tapi pasti Roh Kudus bicara sesuatu mengenai kata-kata itu. Betulan, palsu itu apa? Pulse, ya. Fake, saudara, fake ya. Kalau ibu-ibu taunya KW. Palsu itu KW. Ya, fake. Ya, saudara ya. Ya. Jadi kita memang harus ketemu dengan yang original, yang asli. Dan itu hanya ketemu di dalam Kristus. Ya. Ya. Ketenangan yang sejati itu di dalam Kristus, yaitu ketika kita dibenarkan oleh iman. Jadi saudara, di dalam keadaan yang goncang, palsu itu, ya saudara, dalam keadaan yang fata morgana itu, saudara, wah, fata morgananya bisa jangankan di luar gereja, saudara, di dalam gereja ada suasana atau nuansa fata morgana itu. Wah, nanti kita akan lihat bagaimana kehidupan para murid. We will see. Ya, nanti kita lihat, saudara. Wah, dinamikanya juga luar biasa. Jadi kalau saudara penuh dengan dinamika dalam pertumbuhan rohani, nggak usah terlalu shock, karena para murid yang dengan Yesus berjalan ya 3,5 tahun, wow, itu mengalaminya. Di tengah ketidaktenangan, ketidakpastian, fata morgana kehidupan, orang beriman pastinya apa, saudara? Modalnya cuma satu. Apa, saudara? Percaya, ya.
Orang beriman tuh modal pertamanya itu harus percaya, ya. Harus percaya. Saudara tahu cerita, saya pasti sudah sering dengar ya, pemain sirkus yang kemudian menyeberang dari satu ya, satu bukit ke bukit lain gitu ya. Kemudian kan semua percaya, istilahnya semuanya memuja dia kan gitu ya, semua bersorak akan kehebatannya dia kan gitu. Tapi ketika diundang untuk menyeberang bersama dia, wah, ya tidak, ya ini juga ya, mereka goyah juga. Tapi kemudian ada seorang anak gitu kan, nah seorang anak ya, banyak model ceritanya ya. Ada yang kemudian dibonceng pakai sepeda gitu ya, ada kemudian yang di apa ini istilahnya di atas pundak gitu ya, di atas pundak gitu ya. Singkat cerita ditanyain anak itu kan, kok kamu berani? Dia bilang apa? Dia papa saya kan, gitu katanya kan. Oh, Starlin baru dengar ceritanya. Oh baru, kalau gitu saya cerita komplit dari tadi. Contohnya kalau Bu Esther, Pak Tadus ini, Pak Lepri mungkin udah sekian kali, udah banyak model itu ceritanya. Artinya begini, kita bisa bilang, wah hebat kamu, tapi ketika kita diajak, kita nggak berani. Nah, anak itu berani karena papanya gitu ya. Tapi ada sesuatu yang saya temukan dalam cerita itu kemarin. Kalau percaya, sebenarnya apa sih inti mengenai anak itu percaya kepada papanya? Ada hal apa yang paling dalam terjalin di dalamnya? Anak itu tahu bahwa bapaknya mampu. Bahwa papanya? Bisa atau mampu. Bapaknya bisa atau mampu. Mungkin ada orang lain juga, Pak Tadus, yang bilang, oh iya, saya kenal ini, track recordnya begini, puluhan tahun, never fail, tidak pernah gagal. Mungkin dia berani juga kali. Tapi kira-kira apa nih yang kemudian anak ini kok mau gitu? Ikatan batin. Percaya, Pak. Karena percaya. Kenapa percaya? Tadi Bu Maria nyebut. Jadi ada percaya. Nah, percaya ini rupanya di balik percaya itu ada menarik, saudara. Pak Bu Maria kasih bahasa yang bahasa sudah senior banget. Bukan itu yang aku mau pakai, tapi saya pakai sekarang punya Bu Maria. Ikatan batin, betul. Kamu punya ikatan batin nggak dengan Allah? Wow, itu Bu Maria terima kasih. Sebenarnya saya cuma mau pakai kata hubungan. Begitu tuh. Karena maksudnya begini loh, ikatan batin tuh itu buat saya. Waktu itu saya bilang, wow iya ya. Sampai saya bilang begini, percaya itu gini loh. Apakah saya melihat bahwa dia mampu atau tidak mampu? Itu regardless. Ya, maksudnya nggak penting. Karena saya punya hubungan. Bahkan dia mau bilang begini, kalau gue juga mati nggak apa-apa, gue mati sama bapak gue, gitu. Benar nggak, saudara? Nah, itu loh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa tenang dalam hidup ini kalau saudara punya ikatan batin dengan Allah. Nggak penting itu, saudara ya. Nggak penting saudara ini, nggak penting saudara besok makan nggak makan, dijawab doanya nggak dijawab. Kalau punya ikatan batin itu, you go with quiet gitu. Bener-bener saudara akan tenang bersamanya. Gitu. Itu yang lagu itu, Bu Esther, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya kan? Jadi ketenangan nih, saudara. Saudara kalau saudara bilang saya beriman, ya, percaya, maka sebenarnya ada sesuatu yang paling inti di dalamnya tuh. Ada ikatan batin. Wah, ini menarik nih, Bu Maria. Jadi
Memang ada ikatan, jadi sampai nggak penting kan? Nggak penting. Seperti ini nih, siapa yang ikut Naomi tuh? Ruth ya, yang dia bilang Ruth penantunya. Ruth, ya, dia bilang sampai dia bilang di mana kau dikubur, aku dikubur di sana. Luar biasa, saudara. Allahku. Allahmu Allahku katanya. Kemana kau pergi, ke situ aku bersamamu katanya. Yang menarik buat saya, Bu Maria, di mana kau dikubur, aku dikubur di sana. Ada yang berani janji setia. Wah, itu saya bilang kayaknya ini harusnya dipakai di perjanjian itu tuh, apa? Pernikahan tuh ayat itu. Itu komplit itu dari atas tuh. Tanpa apa ya? Tanpa cacat itu ayat-ayat apa? Bacaan itu tuh. Di tempat kau dikubur, aku dikubur di situ. Itu ikatan tuh, ya. Nah, yang menarik, ini kan nggak sengaja, saudara, kita angkat cerita itu. Mereka nggak ada hubungan loh, hubungan darah nggak ada. Menarik ya? Iya. Hubungan darah tuh. Nah itu ya, saudara ya, bisa ini ya, bisa kita ini ya, contoh tuh ya. Tapi kita harus punya ikatan batin. Nah, saudara akan lebih jauh mendalami ini di materi hari Rabu kan? Ya, arti kehadiran Tuhan, ya. Tadi waktu Bu Esther bilang tuh, mari kita berbicara dengan Tuhan. Nah, itu, ya. Saudara kalau punya ikatan batin dengan Tuhan, saudara akan hidupnya tenang, ya. Jadi orang beriman, saudara, itu yang percaya kepada Tuhan, ya. Untuk supaya tenang dalam hidupnya, pasti datang pada Tuhan, ya. Pasti datang pada Tuhan. Nah, tapi saudara tahu nggak? Tidak semudah itu ngomongnya. Nah, mari kita lihat ya beberapa fata morgana kehidupan. Ya, kadang-kadang orang beriman ini, saudara, ya, datang pada Tuhan, ya, mengandalkan kebaikan Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk mendatangkan rasa aman. Dan keadaan tenang tersebut, ya, dia mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan untuk mendatangkan rasa aman tersebut dalam dirinya, ya, merindukan ketenangan batin, ya, yaitu pemeliharaan Tuhan, saudara. Tapi, saudara, ya, realitasnya itu kadang-kadang kita ketemu apa, saudara? Banyak orang berusaha membuktikan, saudara, kebaikan Tuhan itu dengan cara dan modelnya sendiri. Pola pikir dan pandangannya sendiri. Mereka berusaha untuk dapat membuktikan bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu memberkati mereka, Tuhan itu baik. Ya, dengan bukti hidupnya apa? Tidak bermasalah. Ini ya. Itu. Wah, itu kita kenyang lah, ya. Makmur gitu. Makmur, ya. Kaya kalau boleh dibilang gitu ya. Bahkan hidupnya itu penuh prestasi atau membanggakan. Jadi modelnya saudara, itu adalah bahwa Tuhan ini dekat. Bahwa saya punya ikatan batin dengan Tuhan. Kalau hidup saya, doa-doa saya itu dijawab. Dengan cara apa? Dengan cara saya makmur. Saya berhasil. Gitu. Saya tidak bermasalah. Ini saya harus membawa ke area sini. Karena disinilah pertarungan yang sesungguhnya mengenai damai sejahtera itu. Kalau kita mau lihat dan mau saudara, mau jujur, mereka ini sebenarnya tidak mengenal Allah yang katanya apa? Yang memiliki rancangan-rancangan tentang kita, ya, yaitu rancangan mengenai hidup kita, rancangan mengenai masa depan kita. Ya kan? Kalau punya definisi begitu, makanya di dalam Yesaya 55 kita lihat dulu ya. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9 nih, saudara ya. Dikatakan apa, saudara? Ya.
Ada yang mungkin bisa bantu baca supaya kita belajar. Saya Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Ya, kita lihat kan. Jadi ini adalah realitas, ya. Bahkan Allah melalui Nabi Yesaya, ya, mengatakan kepada umat, ya, kepada Israel bahwa begini, ya, itu seperti tingginya langit di atas bumi, ya, dari bumi, ya. Nah, di Yohanes 14 ayat 27, kemudian Yesus memberikan narasi yang seirama, ya, seirama. Jadi Allah yang adalah sumber damai sejahtera, Allah yang adalah sumber damai sejahtera, dan di dalam Kristus ada kepenuhan kealahan yang adalah sumber damai sejahtera itu. Kemudian Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, itu damai sejahteranya Allah. Kemudian dia bilang, damai sejahteraku ada di dalam Yesus, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memahami, menyatu dengan, memiliki ikatan batin dengan Allah yang adalah sumber damai sejahtera, itu harus benar-benar kemudian satu frekuensi dan seirama dengan rancangan damai sejahtera dia, gitu, ya. Kalau tidak, kita akan ketemu dengan kepalsuan. Seperti kitab Yeremia katakan, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Saudara, kata-kata itu kalau diterjemahkan dalam peradaban kita ke masa kini, banyak kan kita ketemu. Wah, Pak, gimana? Aku udah puasa. Aku udah doa semalam suntuk. Sampai umurku suntuk, aku terus berdoa dan berpuasa. Mana jawaban itu? Mana jawaban itu? Menarik ya? Tuhan bilang, udah ku jawab berkali-kali. Gitu kira-kira. Di mana mata dan telingamu? Kan gitu. Kan gitu tuh. Tuhan mau bilang begitu. Ya, nah mari kita tengok sedikit ya. Bagaimana Petrus mengalami situasi ini. Jadi saudara tidak sendiri. Ya, saya dan saudara tidak sendiri. Petrus, saudara, ya. Mari kita lihat ya, saudara ya. Cukup dramatikal, saudara. Ya, cukup dramatikal. Saya suka karena ini merupakan, kan saudara tahu, terakhir dia menjadi batu karang. Dia menjadi dasar berdirinya apa? Pemberitaan para rasul yang sampai kepada saya dan saudara. Jadi bagus juga kita lihat bagaimana kisahnya. Ya. Dia melihat rancangan Allah itu. Nah, kalau kita baca coba di dalam Matius 19. Yang bisa. Oke, saya coba. Saya dapat di sini ya. Mana ya? Matius 19 ayat 27. Ini Petrus, ya. Petrus ketika dia mengikuti Yesus, saudara ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, saudara ya, kalau saudara lihat di sini ada dua kata yang penting. Meninggalkan segala sesuatu. Pasti ada motif, saudara ya. Ada niatnya, ya. Ya, saudara ya. Pasti ada kan? Ya, kita bisa lihat indikasi motifnya di sini. Apakah yang akan kami peroleh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar jujur. Ya. Jangan KW, ya. Jangan palsu untuk ikut Tuhan. Ya, makanya di awal saudara dan saya harus deal. Ya. Harus deal bahwa ya, aku tidak mempertahankan apa-apa lagi dan aku ikut Yesus. Tanpa motif. Ikut saja, ya.
ikut saja. Terus na 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 na. Jadi itu syair itu mau bilang ya, ikut saja. Enggak harus ada agenda gitu. Ya. Ini pengakuan kalau kita lihat Petrus katakan apa? Meninggalkan segala sesuatu. Ini pasti tindakan nekat, saudara. Ada saudara yang sudah bisa berkata meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Nah, saudara, kalau sampai itu tindakan nekat kan? Ya. Ya, tinggalkan segala sesuatu. Ya. Yang paling sulit ditinggalkan itu, saudara ya, atau dilepaskan itu adalah harga diri. Identitas di tengah hubungan, ya, dengan ya teman SD, teman SMP, teman SMA, ya, atau masyarakat gitu ya. Nanti gue dibilang siapa sama orang lain, gitu kan? Gitu. Tapi mereka ini, saudara, ya, itu, ya, bahkan saudara kalau ingat, mereka pernah saudara ya, dikucilkan loh, ya, dikucilkan, saudara, ya. Ya, ada kisah kan, ada kisah di mana ada seorang anak sembuh ya, kalau nggak salah ya. Tapi mereka jangan katakan kalau itu dari kami katanya, ya. Dicelikan matanya, ya. Mereka bilang tanya saja sendiri, ya. Mereka ya tanya saja sendiri, saudara. Mereka takut dikucilkan, saudara. Bahkan banyak hal-hal ya, cerita-cerita di mana mereka itu kita lihat motifnya gitu ya. Motif mereka mengikuti Yesus ya. Motif mereka melihat cara pandangnya mengenai rancangan damai sejahtera yang ada di dalam Kristus ya. Tadi Roma 5 ayat 1, oleh iman kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh iman. Ya, sebab kita dibenarkan oleh iman ya. Dan karena itu kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kan? Ya. Mereka nekat. Kenapa mereka nekat, saudara ya? Petrus ini, saudara. Ya. Pasti ada motif. Kenapa? Karena mereka ingin hidupnya lebih baik. Ya. Mereka ingin hidupnya terlepas dari keadaan waktu itu. Cengkraman dari penguasa waktu itu ya, di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Ya, saudara ya. Mereka ingin keluar dari masalah. Mereka ingin hidupnya tidak bermasalah. Ya, fata morgana pertama dari damai sejahtera, saudara, itu adalah orang pikir damai itu adalah keadaan tidak bermasalah. Itu palsu, saudara. Ya, itu palsu. Jadi damai itu, saudara, atau tenang itu bukan absence of problems. Bukan berarti ketidakhadiran dari masalah, tapi presence of God, kehadiran Allah. Bukan berarti absence of evil, tapi the presence of God. Ya, bukan berarti ketidakhadiran masalah, tapi kehadiran Allah. Ya. Nah, saudara, bahkan kalau saudara tahu cerita mengenai Petrus di Matius 16. Coba kita lihat ya. Lanjut kita mengamati mengenai Petrus, saudara ya, yang dekat dengan Yesus. Nah, ya. Ayat 21 sampai 23. Saudara bisa lihat, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Saudara, ada kata harus ke Yerusalem. Dan menanggung apa katanya? Ke Yerusalem untuk apa? Menanggung banyak penderitaan. Saudara bisa lihat? Gimana ini? Yesus yang katanya adalah Raja Damai. Dia datang untuk melepaskan umatnya, ya, orang-orang dari kemiskinan, begitu kan? Tapi kalau tiba-tiba ceritanya harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan, ya, ini menjadi cerita yang berbeda. Dan saudara bisa lalu dibunuh, ya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saat itu Petrus, saudara, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara, Yesus yang tahu rancangan Allah berkata apa? Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ya, fata morgana, palsu, ya. Iblis selalu membawa ke kepalsuan. Iblis membawa ke keadaan yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Petrus masih terikat dengan mindset atau sudut pandang yang apa? Bahwa tenang atau damai itu tidak bermasalah. Dia ingin keluar dari situ. Come on, gitu kan? Ya. Oke, mari coba kita lihat ya paralel satu bagian yang lain ya. Saudara ingat kisah Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus? Ya, mungkin itu satu hal yang lain ya. Ya, di Matius berapa ini? 20 nih ya. Ayat 20 dan 22. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu, ya, kepada Yesus lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri." Kemudian Yesus jawab begini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Nah, saudara ya, Yesus membilang begini, "Maukah kamu ikut menderita?" Tapi saudara tahu jawabnya kan? Mereka menjawab apa? Kami dapat. Dia bilang kami dapat. Dan Yesus memang kemudian meluruskan itu, bilang, ya memang kamu akan minum, kamu akan menderita. Nah, saudara, ini sebenarnya apa, saudara? Ini menarik. Ini sebenarnya konfirmasi bahwa inilah hidup yang memang kita lewati, yaitu via dolorosa. Kita memang ada di tengah padang gurun, ya. Saudara, bahkan saudara ingat Petrus saat di Taman Getsemani itu, ya, masih berjuang, ya. Dia sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, nekat untuk meninggalkan segala sesuatu, ya. Pasti punya motif di dalamnya, gitu ya. Yaitu apa? Keadaan yang apa? Keluar dari masalah, gitu. Keluar dari masalah. Wah, jadi waktu sang raja ini, ya, yang harusnya melepaskan mereka dari masalah, ya, ingin ditangkap dan dibunuh, wah, dia keluarin ini kan, apa goloknya itu kan, ya, akhirnya putuslah ya telinga ya prajurit itu. Memberikan kita nih ya satu apa, saudara, satu visualisasi itu ya, kebenaran bahwa rupanya manusia memang memiliki paradigma yang ya seperti tingginya langit di atas bumi, gitu ya. Nah, saudara, bahkan orang banyak ya, kita masuk ke bagian bahkan orang banyak ya, ketika mereka ikut Yesus ya, saudara ya, kita lihat di Yohanes, ini terkenal kan, Yohanes berapa tuh ya, 6 ya, Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Nah, ini saudara ya. Yesus menjawab mereka. Orang banyak yang baru saja selesai makan, diberi makan oleh Yesus, ya. Apa katanya, saudara? "Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya kamu mencari aku." Saudara lihat.
kamu mencari aku? Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda ini dalam bahasa aslinya itu saudara Simeon atau apa? Petunjuk atau pedoman atau arah jalan. Atau kalau saya mau terjemahkan dalam konteks kita ya, atau rancangan damai yang kumaksudkan, ketenangan yang kumaksudkan. Bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Selalu gambarannya apa saudara? Visual ya, yaitu yang jasmania yang dapat dilihat secara fisik. Yesus berkata kepada mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan apa? Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, tadi di depan ya, Pastor Lepri sudah sampaikan ya, saudara, kalau kita supaya bertumbuh apa ya, makanan-makanan ini ya, karbohidrat, protein. Tapi saudara dan saya kalau mau bertumbuh di dalam apa? Secara batiniah, ya, secara batiniah, yaitu hati dan pikiran, ya, hati dan pikiran, yaitu jiwa kita, roh dan jiwa kita, maka makanannya adalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, ya, dari sudut pandangnya Tuhan, gitu ya, bukan dari apa yang kita ingin, ya, motif kita, gitu ya, hal-hal yang tadi fata morgana sudah, ya, yang palsu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Petrus yang demikian, saudara, ya, akhirnya apa, saudara? Harus kembali dipanggil lagi oleh Allah, memperbaharui lagi ininya, saudara. Ya, Yesus mau membuat dia apa? Kembali masuk ke dalam, harusnya berpikir begini loh, ya. Mari kita lihat itu ya, saudara, di Yohanes 21 nih ya. Yohanes pasalnya yang ke-21, saudara yang catat ya. Ayat 18 sampai 19 ya. Yesus berkata kepada Petrus nih ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Nah, ini udah mulai disinggung nih ya. Kau cari jalanmu sendiri. Saudara ingat nggak Roma pasal 3? Mereka tidak ada yang mencari Allah, mereka menyeleweng. Ya, kucoba mencari jalan sendiri. Tuh, ya, mencari jalan sendiri, menyeleweng. Ya, ini Yesus mengingatkan, ya, engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi katanya nih, ya, sudah, ya, kamu udah lihat banyak hal. Sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikut engkau, ya, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, ini saudara ya. Kalau kamu masih muda, kamu berjalan kemana saja kau kehendaki. Kalau kau sudah bertumbuh di dalam iman, apa katanya? Orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Rancanganku itu seperti tingginya langit dari bumi. Kau tidak kehendaki. Ini mulai masuk nih, saudara. Ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus, seperti ibunya Yakobus dan Yohanes bilang, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum. Saudara kalau menangkap, ya, ini saudara temanya damai sejahtera, tapi saudara udah rasa kemana-mana ini ayat, ya, ya. Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita. Saudara dalam tema yang seperti ini, saudara bisa mengikuti itu, ya. Bagaimana kita benar-benar
ya bisa dibawa ya. Nah, bahkan kalau saudara lihat nih ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7 ya. Ini kembali loh ya. Yesus bilang kepada Petrus, ikutlah aku. Ini panggilan yang kedua. Panggilan yang tidak lagi panggilan yang sama. Panggilan yang pertama dia bilang, ikutlah aku, kita akan pergi menjala manusia. Panggilan yang kedua, saudara, dia bilang, ikutlah aku. Karena apa? Engkau akan dibawa ke tempat di mana tidak kau kehendaki. Dan itu bicara mengenai Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Di dalam sejarah gereja terrekam kan bahwa dia tidak mau disalibkan seperti penjahat yang lain, tapi dia disalibkan seperti Yesus. Ya, wow, ya, dia dapat karunia martir, saudara. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu cukup membuat Petrus kemudian tidak dalam fata morgana, kepalsuan mengenai rancangan Allah yang sesungguhnya? Mari kita lihat di Kisah 1 ayat 6 sampai 7. Sabar ya, saudara. Kita memang harus ikutin journey ini, melihat ya. Ini ya, saudara, kurang sakti apa ini, saudara, panggilan yang kedua ini. Tapi coba lihat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, para murid. Para murid nih, saudara, termasuk Petrus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara bisa lihat. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara tahu ini kapan terjadi? Setelah Yesus bangkit. Semua cerita hampir sudah selesai. At the very end of the drama sebenarnya. Tapi saudara lihat, mereka belum berubah. Saudara. Jadi mereka masih bilang, kapan ini masalah tidak ada? Mereka masih bilang, pulihkanlah kerajaan ini di dunia ini dari semua cengkraman nih masyarakat Yahudi. Kami masih ada di bawah bayang-bayang maut setiap hari. Mereka masih pikir tenang itu, damai itu, rancangan Allah itu adalah terlepas dari masalah. Mereka mau lari dari Via Dolorosa. Ya, tidak ada jalan lain, saudara. Mohon maaf, ya. Inilah Injil, inilah kekuatan Allah, inilah firman kebenaran ini. Jalannya itu kepada seorang batu karang yang teguh, Petrus itu. Itu dramanya, saudara. Bahkan sampai di situ. Wow. Itu puncak. Udah bagaimana lagi, ya? Dia sudah lihat semua, ya, semua mujizat, ya. Yesus bangkit, ya, pada hari ketiga. Betapa sabarnya Yesus, ya, mengajar mereka mengenai, ya, jalan kehidupan atau rancangan Allah yang sesungguhnya. Saudara bisa lihat betapa sulitnya merubah orientasi pikiran kita. Seorang manusia Petrus itu tidak jauh beda dengan kita, saudara. Ya, di dalam hidup ini sehari-hari kita terjebak dengan fata morgana itu, bahwa tenang itu tidak bermasalah. Kalau masalahku selesai. Tenang itu kalau fasilitas untuk memenuhi kehidupan ekonomi saya itu tercukupi. Itu, wow, itu hampir tidak ada orang yang bisa mengelak dari realitas itu, kan. Rancangan Allah mengenai damai sejahtera, saudara, ya, itu bukan rancangan bahwa keadaan yang tidak bermasalah. Itu malah sebaliknya. Allah mau katakan bahwa justru di tengah-tengah masalah itu,
kehadiranku itu. Tadi bahasanya Bu Maria, ikatan batin kita, ya, kita dengan Allah, saudara. Itu merupakan kekuatan yang tidak digoncangkan oleh keadaan yang bermasalah ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingat, ya, saya mengatakan minggu lalu bahwa rancangan damai sejahtera ini itu adalah Allah yang memelihara, Allah yang menyertai. Dan itu adalah apa? Itu adalah suasana batin yang dipenuhi oleh ketenangan dan kesentosaan yang dibawa oleh Roh Kudus. Sampai Yesus bangkit dari mati itu, Petrus belum berubah orientasinya. Hanya ketika, saudara, apa? Ketika mereka ada di atas bukit, di atas apa? Tingkat rumah di Yerusalem. Ketika Roh Kudus itu tercurah di atas mereka. Nah, itu bagi saya, saudara, ya, bagi saya itu catatan yang luar biasa. Ya, secara hampir-hampir tidak bisa diterima, saudara. Yesus itu kan real di depan mereka. Bagaimana Yesus yang real di depan mereka tidak bisa merubah orientasi mereka? Nah, yang bisa merubahnya adalah Roh Kudus yang tiba-tiba hadir dan menguasai hidup mereka. Wah, saya pikir ini pasti ada sesuatu yang harus dipelajari di sini. Tapi kemudian saya sampai masuk kepada satu diingatkan oleh firman, saudara, ya. Kalau saudara ingat 2 Korintus 3 berkata apa mengenai hal itu? Ya? 2 Korintus pasal 3 bicara itu mengenai apa? Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Itu. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Itu bagian akhir tuh, ayat 17, ya. Ada bagian sebelum itu apa, saudara? Di 2 Korintus 3 yang kira-kira dapat menjawab tuh masalah tadi. Kenapa Petrus yang lihat Yesus tidak bisa orientasinya berubah loh? Dari pertama kali, saudara ingat ya tadi ya, pertama kali apa? Kami telah meninggalkan segala sesuatu, nekat, saudara, nekat. Pencaharian, dia profesional di nelayan, saudara. Dia tinggalkan itu, ikut Yesus, ya. Dengan motif apa? Ingin memperoleh sesuatu. Ya. Dan sampai ini, saudara, ya, sampai Yesus berkata kepada dia, kalau waktu muda, waktu kamu baru ikut nih ya, kamu memang pergi kemana kau kehendaki. Tapi ketika kau sudah menjadi tua, sudah lihat semua cerita ini, ya, maka orang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sekarang dia bilang, ikutlah aku. Tapi ketika di Yerusalem itu dia masih bilang begitu. Maukah engkau melepaskan kami dari semua masalah ini? Jadi Yesus hadir yang bilang, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ya, damai sejahtera bagi kamu seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dia tidak merasa damai sejahteranya itu loh. Tidak bisa merubahnya itu. Ya, dia tidak bisa mengatakan inilah ketenanganku, inilah kesentosaanku, inilah yang kucari, tiada Allah lain, hanya Kau Yesus. Kenapa nggak berani nyanyi begitu di depan Yesus? Ya belum diciptakan lagunya, Pak. Betul itu. Ya, tapi maksud saya kenapa gitu? Dia masih bilang biarkan. Saudara, yang menarik adalah kok bisa selesai ketika mereka mendapat pencurahan Roh Kudus. Nah, itu yang saya bilang, ini pasti ada kaitannya dengan 2 Korintus 3. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Selubung itu terbuka ketika apa, saudara? Hati mereka berbalik kepada Tuhan. Hati mereka berbalik kepada Tuhan. Itu kata kunci, saudara.
berbalik kepada Tuhan. Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ini apa yang membuat mereka bisa berbalik kepada Tuhan? Itu Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus ini, saudara, ada yang menarik di situ. Oh, disinilah rahasianya lah. Bahwa katanya apa? Kamu tidak lagi apa? Melihat apa katanya? Ya, firman yang apa? Perintah yang ditulis dengan apa? Tinta pada loh batu. Tapi sekarang katanya apa? Ada firman yang ditulis oleh Roh Allah di dalam hatimu. Firman yang ditulis oleh Roh Allah di dalam batin. Wah, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hanya ketika saudara, ya, Roh Kudus itu, ya, terus memimpin kita, ya, saudara, ya, membawa kita di dalam seluruh kebenaran firman itu, sehingga perkataan Kristus yang adalah firman ini, saudara, ya, diam dengan segala kekayaannya itu, ya, diam dengan segala kekayaan itu, maka kita dapat peka dengan fata morgana dunia. Kita akan lihat masalah ini boleh ada. Masalah ini boleh tidak selesai. Tetapi aku tenang di dalam Tuhan. Tetapi aku damai di dalam Tuhan. Aku mau menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Aku tidak pernah berpikir bahwa ketenangan itu hadir ketika masalah ini selesai. Tapi Tuhanlah ketenanganku. Tuhanlah, ya, kesentosaan batin. Ya, Tuhanlah yang menjadi damai sejahteraku. Ya. Jadi Efesus 2 ayat 14 berkata, Kristuslah damai sejahteraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kekuatan yang utama. Sehingga apa yang terjadi, saudara, setelah itu? Kita akan berakhir di sini, ya. Kisah pasal 2 ayat 42, ya, akhirnya mencatat ini, ya. Kisah pasal yang kedua ayatnya yang ke-42. Ada yang bisa baca? Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara, ini terjadi, saudara, pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Ini terjadi ketika apa, saudara? Mereka menerima kuasa. Dan Roh Kudus itu turun atas mereka. Dan dari sejak itu mereka menjadi saksi. Nah, ini saudara, ya. Ini jadi saudara harus menangkap bahwa apa sih yang membuat saya bisa peka, sensitif dengan fata morgana dunia, kepalsuan dunia ini. Sehingga saya bisa benar-benar bisa menemukan ketenangan batin, kesentosaan batin yang sejati, damai sejahtera yang sejati itu. Ya, Roh Kudus lah yang akan membawanya itu dalam hidup saya dan saudara. Sehingga sejak saat itu mereka bertekun dalam pengajaran. Jadi kalau tiap Jumat ini kita sudah jadikan menjadi kuis Alkitab. Ya, tadi di awal kita dengar, ya. Wah, firman yang hidup. Ya. Saudara akan lemah tanpa firman. Karena iblis tahu persis saudara jadi sasaran. Firman yang hidup itulah yang membuat saudara tidak akan gelisah, tidak akan bimbang, tidak akan goyah. Ya, kita lanjut, ya. Dikatakan apa? Nah, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Saudara bisa lihat, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu artinya apa, teman-teman? Belajar, ya. Oke? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belajar. Dan setelah itu, Pak Saudara, mereka mengajar banyak orang. Jadi kita nih, saudara, di dalam pertumbuhan di dalam sel group ini, kita itu belajar, ya, bertekun dalam pengajaran. Kita belajar untuk supaya apa? Suatu saat nanti kita mengajar orang
Disitulah mereka katanya apa? Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Orang percaya, orang beriman, yang menurut Roma 5 ayat 1 hidup dalam damai sejahtera, itu orang Kristen. Itu orang Kristen. Orang Kristen artinya orang-orang yang mengikut Kristus. Kalau saudara mau jawab dengan ayat-ayat tadi, orang Kristen itu adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan yang mengajar banyak orang. Itulah orang Kristen. Orang yang, kalau tarik ke atas lagi, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang Roh Kudus turun atasnya dan berkuasa atasnya. Sehingga dia dapat memiliki kepekaan rohani, ya, untuk merasa tenang di tengah-tengah keadaan yang bermasalah, ya. Amin. Oke. Terpujilah Kristus. Kita lanjutkan besok, ya. Malam hari ini paling tidak saudara dapat satu hal, bahwa damai sejahtera Allah itu adalah ketenangan dan kesentosaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Bukan bahwa keadaan itu tidak bermasalah. Tenang bukan berarti tidak bermasalah. Damai bukan berarti masalah selesai. Bukan berarti doa-doa kita selesai. Tapi kita damai itu artinya apa? Kita tenang. Sekalipun masalah masih ada. Tapi bisa dilewati. Amin. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh kami dengar malam hari ini. Ini yang kami suka dan rindukan. Engkau tuliskan itu di dalam loh hati kami. Supaya kami tidak perlu lagi diajar oleh orang, Tuhan. Tapi kami dapat mengerti, tersingkapkan dengan segala kekayaannya di dalam ruang hati kami. Sehingga kami dapat teguh berdiri di tengah-tengah perjalanan mengiringi Yesus sampai akhir. Padang gurunkah itu? Via Dolorosakah itu? Tapi kami percaya Engkau telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Artinya Kau sudah meletakkan damai itu di dalam hati kami. Yaitu perkataan Kristus dengan segala kekayaannya itu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk Roh Allah yang hidup yang boleh diam di dalam kami. Mari Roh Kudus semakin hari bawa kami tenggelam dan hidup di dalam kekayaan akan segala kemurahan, akan segala kasih setia Allah, akan segala penyertaan pimpinannya yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya hari demi hari kami akan terus semakin besar di dalam kemuliaan. Dan yang kami rindukan adalah kehadiran-Mu selalu dan senantiasa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami datang malam hari ini dengan berkat. Kami mau pulang dengan berkat. Kami mau berpisah dengan berkat Tuhan. Biarlah berkat-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pandang wajah Bapamu di surga. Karena Dia sangat rindu untuk menaruhkan, untuk melimpahkan berkat-Nya ke atasmu dimanapun engkau berada. Allah memberkati engkau seumur hidupmu. Allah memberkati engkau sepanjang umur hidupmu. Allah memberkati roti makananmu. Allah memberkati tempat di mana engkau keluar dan masuk. Bahkan ketika engkau sungguh-sungguh mengikuti setiap apa yang dikehendaki dan perintahnya. Merenungkannya itu siang dan malam. Percayalah engkau akan berhasil di dalam apa saja yang engkau perbuat. Engkau akan dibuatnya naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Allah memberkati engkau di bumi ini dan memberkati engkau di surga. Kiranya damai sejahtera Allah turun dan melimpah atasmu. Cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebusmu yang hidup,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus memelihara, menghibur, mulai dari malam hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Sampai kita berjumpa dengan Dia di awan-awan, masuk dalam perjamuan kawin, sampai selama-lamanya melihat kemuliaannya yang tidak akan pernah berhenti. Kau yang diberkati, yang percaya, bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih Pak Hens. Be free, ya, in Jesus, ya, dibebaskan engkau di dalam Kristus. Amin.